Yesus Kristus adalah kebenaran yang memberikan keselamatan kekal, yaitu hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya dan yang setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja kita dibenarkan di hadapan Allah, yaitu pembenaran secara cuma-cuma, karena kebenaran yang kita terima itu adalah suatu pemberian dari Allah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebenaran diri kita sendiri, bukan karena kepandaian, kekayaan kita, dan lain sebagainya, tetapi semata-mata semuanya itu adalah pemberian Allah. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi kita yang tidak benar, kita yang adalah orang berdosa, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dijadikan orang yang benar di hadapan Allah. Dan orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Dan kehidupan yang baru di dalam Kristus merupakan kehidupan yang beriman, kehidupan seorang yang benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tetapi syukur kepada Allah, sebab dahulu saudara menjadi hamba dosa, tetapi sekarang saudara dengan sepenuh hati menaati pengajaran benar yang sudah diberikan kepada saudara. Saudara sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Karena daya tangkap saudara begitu lemah, saya memakai contoh-contoh perhambaan supaya lebih mudah saudara-saudara mengerti. Dahulu saudara menyerahkan diri saudara seluruhnya sebagai hamba bagi hal-hal yang kotor dan yang jahat untuk maksud-maksud yang jahat. Begitu juga sekarang, hendaklah saudara-saudara menyerahkan diri seluruhnya sebagai hamba bagi kehendak Allah untuk maksud-maksud Allah yang khusus. Waktu saudara-saudara diperhamba oleh dosa, saudara tidak dikuasai oleh kehendak Allah. Pada waktu itu, keuntungan apakah yang saudara terima dari hal-hal yang sekarang ini saudara malu melakukannya? Perbuatan-perbuatan itu hanya membawa kematian. Tetapi sekarang saudara sudah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Keuntungan saudara ialah bahwa saudara hidup khusus untuk Allah, dan hal itu menghasilkan hidup sejati yang abadi. Sebab kematian adalah upah dari dosa, tetapi hidup sejati yang abadi bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang. Yesus Kristus akan memerintah sebagai Raja pada masa yang akan datang, yaitu dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi dan sudah tertulis di dalam Alkitab. Nabi Zakaria menubuatkan tentang Raja yang akan datang. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Demikian juga dengan penglihatan Daniel.
Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang, seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Katanya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah firman Allah, Allah pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Dialah firman Allah yang ada bersama-sama dengan Allah pada waktu penciptaan dunia ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tuhan Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus Kristus telah mati, karena untuk itulah Dia harus datang ke dalam dunia ini, supaya melalui kematiannya, Yesus Kristus dapat menghancurkan kuasa kematian yang diakibatkan oleh dosa manusia. Sebab upah dosa itu ialah maut. Tapi lihatlah, kuasa kematian tidak dapat menahan Yesus Kristus. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga, dan Dia hidup untuk selama-lamanya, yaitu sebagai yang sulung dari banyak saudara. Dan pada masa yang akan datang, Dia akan memerintah sebagai Raja dalam kerajaan 1000 tahun damai, yaitu kerajaan kekal yang tidak akan musnah ditelan oleh zaman. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup.